Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kenalkan nama saya Aditya Iqbal Maulana, NIM 1902111000150 dari Prodi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Trunojoyo Madura. Baik adik-adik, di sini saya akan menjelaskan materi tentang lingkungan alam dan buatan. Materi bab 1 kelas 4 SD. Baik, materi yang pertama yaitu A. Lingkungan alam dan buatan. Apa perbedaan lingkungan alam dengan lingkungan buatan? Lingkungan alam merupakan lingkungan yang ada dengan sendirinya. Lingkungan alam diciptakan oleh Tuhan. Contoh: gunung, danau, sungai, hutan, pulau, dan laut. Sedangkan lingkungan buatan. Baik, selanjutnya B. Lingkungan alam dan buatan di sekitar kita. Secara umum, lingkungan dibedakan menjadi dua macam, yaitu lingkungan alam dan lingkungan buatan. Lingkungan alam dibedakan atas lingkungan perairan dan lingkungan daratan. Lingkungan perairan antara lain laut, sungai, danau, dan rawa. Sedangkan lingkungan buatan antara lain rumah, jalan, sawah, sekolah, dan pasar. Bagaimana lingkungan di sekitar rumahmu? Adakah lingkungan alamnya? Adakah lingkungan buatannya? Lingkungan alam di sekitar rumah misalnya gunung, sungai, dan laut. Sedangkan lingkungan buatan di sekitar rumah misalnya taman, kebun bunga, dan kolam. Selanjutnya C. Manfaat lingkungan alam dan buatan. Manfaat lingkungan alam diciptakan Tuhan Yang Maha Esa untuk keperluan manusia. Lingkungan alam dapat berupa gunung, sungai, pantai, dan daratan. Manusia memanfaatkan lingkungan alam tersebut untuk memenuhi kebutuhannya. Oleh karena itu, lingkungan alam sangat bermanfaat bagi manusia. Tahukah kamu manfaat lingkungan alam bagi manusia? Manfaat kenampakan alam di sekitar manusia sebagai berikut. 1. Gunung. Gunung merupakan gundukan tanah yang tinggi. Banyak pohon tumbuh di gunung. Sewaktu hujan, akar akan menyerap air. Air hujan diserap di dalam tanah, sehingga tidak terjadi banjir. Pada waktu musim kemarau, kita tidak akan kekurangan air. Di gunung juga terdapat air terjun dan pemandangan yang indah, sehingga dapat dijadikan objek wisata. Selain itu, gunung bisa dijadikan objek pendakian. Yang kedua, sungai. Sungai merupakan tempat air mengalir. Sungai dapat digunakan manusia, misalnya untuk mandi dan mencuci. Sungai dapat juga dijadikan untuk mengairi sawah. Biasanya dinamakan dengan irigasi. Kemudian yang ketiga, dataran. Bukit adalah daerah berbentuk kubah dengan ketinggian 200 sampai 300 meter. Bukit dimanfaatkan untuk lahan perkebunan. Pada umumnya, kopi, coklat, dan teh ditanam di perbukitan. Sedangkan dataran adalah daerah yang datar di daratan. Dataran dimanfaatkan manusia sebagai pusat kegiatan. Lingkungan buatan dibuat oleh manusia. Lingkungan ini dibuat untuk memenuhi kebutuhan manusia. Berikut ini adalah manfaat lingkungan buatan bagi manusia. 1. Rumah. Tahukah kamu bahan yang dipakai untuk membuat rumah? Rumah ada yang dari batu bata, batu kali, maupun bambu. Rumah merupakan tempat kita berteduh. Rumah juga berguna untuk melindungi kita dari binatang buas. Kemudian yang kedua, jalan. Tahukah kamu manfaat jalan? Jalan digunakan oleh manusia untuk sarana berpindah ke tempat lain. Jalan yang baik akan mempermudah kita mencapai tempat yang kita tuju. Kemudian 3. Sawah. Sawah banyak terdapat di daerah pedesaan. Sawah berguna bagi manusia. Sawah merupakan tempat menanam padi, jagung, dan palawija. Lingkungan alam dan buatan.
Kita sangat memerlukan lingkungan untuk menanam padi, membangun rumah, dan mandi. Untuk menanam padi membutuhkan tanah. Untuk membangun rumah memerlukan lahan. Untuk mandi kita memerlukan air. Kebutuhan kita banyak yang diperoleh dari alam. Kita harus memperlakukan alam dengan baik. Supaya sawah tetap subur, sawah harus diberi pupuk. Untuk membangun rumah, harus memilih lahan yang baik. Tidak boleh menebangi pohon dengan semena-mena. Kalau ada pohon, air tanah tetap terjaga. Bagaimana dengan lingkungan buatan? Lingkungan buatan juga harus kita jaga. Misalnya halaman rumah kita. Kita harus membersihkannya setiap hari. Kita akan merasa nyaman tinggal di rumah yang terawat. Gedung sekolahmu juga harus dijaga. Kamu harus membersihkan ruang kelas sesuai jadwal piket. Ruang kelas yang bersih akan terasa nyaman untuk belajar. Kamu juga dapat menghapus tulisan di papan tulis setelah guru selesai mengajar. Selain itu, kamu dapat merawat bunga di taman sekolah dan tidak mencoret-coret kursi dan meja. Dan yang terakhir yaitu memelihara lingkungan alam dan buatan. Lingkungan dapat dibedakan menjadi dua, yaitu lingkungan alam dan lingkungan buatan. Kedua macam lingkungan tersebut harus kita pelihara dan dijaga kelestariannya. Upaya memelihara lingkungan alam dan buatan merupakan tanggung jawab kita semua. Maka kita harus melaksanakannya secara sungguh-sungguh. Mengapa kita harus melestarikan lingkungan kita? Bagaimanakah caranya? Baik, kita bisa menjaga atau melestarikan lingkungan, kita bisa juga merusak lingkungan. Lingkungan yang terjaga sangat bermanfaat. Lingkungan yang bersih membuat kita nyaman, bukan? Melestarikan lingkungan menjadi tanggung jawab semua orang. Kita harus menghindari kerusakan lingkungan. Kita juga harus menghindari pengotoran kampung. Nah, sekian adik-adik materi yang dapat saya berikan tentang lingkungan alam dan buatan bab 1 materi kelas 4. Semoga ilmu yang saya berikan dapat bermanfaat bagi adik-adik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.